Nah dulu nasi waktu awal kali perjuangan pernah nggak? Alah gaya Glenn, nggak jadi apa-apanya Glenn. Oh sering lah, Iya. sering. Bahkan kami diundang nampil nggak dibayar sering. Pernah diundang nggak? Ya walaupun Bayar. sudah 2021. ada WO. 2020 kita masih COVID. 2021 akhirnya bisa berkembang jadi udah punya WO sekarang. Sudah punya WO alhamdulillah. Wih. Kita banyak rekanan sama juga ini khusus untuk anak pajak baru ya, jangan tawuran lah ya. Kasihan. Ini kita pepet aja. Pas. Karena nggak aman kita mau sekolah nggak aman. Ya. Welcome to podcast Kenapa Rupanya Gasur Gaskan aja. Oke kawan-kawan, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang baru lagi nih, yaitu Abang Da Dimas Restu Aji. Iya alhamdulillah. Sehat dong Mas? Sehat alhamdulillah. Jadi hari ini kita syutingnya di bulan puasa. Jadi untuk semua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berpuasa, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diberkahi dan gak bolong-bolong. Oke? Jangan ada yang tempus gas ya. Oke. Itu pembukaan kita. Langsung aja Bang Mas. Ini kita podcastnya pagi-pagi di Bang Mas, bulan puasa. Ya. Jadi mau minum apa nih Bang Mas? Nanti aja sorry kembali. Aduh. Jadi kita digara minum-minumnya nih karena lagi puasa. Oke Bang Mas. Kita kenalkan dulu sosok Bang Dimas ini sama kawan-kawan kita yang dengerin. Jadi gini kawan-kawan, Bang Dimas ini ya sekarang beliau ini adalah Kepling kita. Nanti kita tanya Kepling lingkungan berapa. Ya. Salah satunya di Belawan. Tapi bukan hanya Kepling, beliau juga aktif di salah satu apa di kita bilangnya grup vokal loh Mas. Grup musik nasib. Grup musik nasib. Nanti namanya kita tanya dia langsung. Dan bukan hanya itu juga, beliau juga banyak gabung di berbagai organisasi, baik itu skala skala wilayah Medan ataupun mungkin ya lebih besar lagi. Jadi kita banyak bincang-bincang tentang Bang Dimas hari ini. Gimana Bang Mas? Apa kabar hari ini Bang Mas? Alhamdulillah hari ini, mohon maaf juga tadi agak terlambat ya. Biasa ada orang yang harus kita selesaikan. Iyalah, mengurus keperluan umat. Iya. Ya. Lancar nggak kegiatan Bang Mas belakangan ini? Alhamdulillah 2 bulan ini kegiatan kita sudah seperti biasa normal. Oke lah. Langsung aja lah Bang Mas, kita masuk ke Keplingnya nih. Iya. Langsung kita pertanyaan intinya nih. Enak nggak jadi Kepling Bang Mas? Iya. Jadi Kepling ini kan amanah nih ya, masyarakat. Amanah masyarakat kepada kita yang harus kita jalankan sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi fungsi Kepling itu banyak sekali, mengurusi orang dari lahir sampai orang meninggal. Tuh, Itulah tugas Kepling dari mulai lahir sampai meninggal, dari mulai buka mata sampai tutup mata. sampai tutup mata. Itulah tugas Kepling. Bang Mas, Keplingnya di lingkungan berapa? Kita Kepling di Jalan Belanda, Jalan Bandeng nih 16, 2 jalan. Bulan bahagia berarti ya. Jalan bahagia. Oke lah. Penasaran nih Bang Mas, karena kan mungkin jarang kali yang biasa masuk podcast nih Bang Mas. Biasa kan kayak camat, Iya. biasa kan kayak polisi, ya kan? Iya. Ini jangan mau membicarakan Kepling nih masuk podcast. Apa kayaknya kendala sama hambatan kalau jadi Kepling nih Bang Mas? Ya kalau jadi Kepling mungkin paling kita posko malam itulah yang terkendala. Tuh ada apa maksudnya posko malam? Piket malam. Piket malam tuh ngapain tuh? Kita jaga standby macam ini sudah berlaku juga piket dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Jadi itulah yang paling terkendala. Walaupun bagaimanapun tugas harus kita jalankan kan. Sesibuk apapun aktivitas kita di luar, tetap tugas utama kita sebagai kepala lingkungan. Namanya kita juga bawah dari lurah, camat dan juga wali kota, ya kita standby lah. Enggak, itu maksudnya piket malam itu kita ngapain itu Mas? Jagalah bosku lah. Kumpul Bang Mas sendiri sama masyarakat atau kumpulan Kepling gitu? Kumpulan Kepling Oh gitu. sudah ada jadwal tiketnya. Oke, itu salah satu tugas dari Kepling ya kawan-kawan. Oke Bang Mas, berarti masalah Kepling aman lah.
Alhamdulillah aman. Kita pindah kalau gitu Mas. Kepling kita udah oke lah karena kayaknya nggak ada masalah-masalah yang berarti ya kan. Ya, sudah. Udah kayaknya kalau Bang Dimas ini kawan-kawan udah nggak asing lagi di Medan Utara dengan gabungnya dia di Nasfi namanya. Jadi grup apa tadi Mas? Grup musik nasiknya itu Ya. namanya Nasfi. Mas, coba jelaskan sama kita nih, kenapa apa itu Nasfi? Oke. Coba jelaskan. Jadi sebenarnya nama kami ini dulu Ashabul Kahfi. Dulunya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ketika pertama kali kami nampil di sekolah. Ashabul Kahfi, dengan berjalannya waktu kami ubah menjadi Neo Ashabul Kahfi. New Ashabul Kahfi, maksudnya Ashabul Kahfi yang baru. Yang baru. Kenapa gitu? Kenapa Karena gitu? Ashabul Kahfi ini kan sudah ada tim-tim terdahulu namanya. Oh. Ashabul Kahfi. Oh, maksudnya itu ada yang punya. Ada yang punya. Oke. Ada juga Neo Ashabul Kahfi, ternyata juga ada grup musik yang sama. Oh, ternyata Sudah yang senior. pakai New pun ada juga. Namanya dulu Neo Kahfi dulu. Jadi inisiatif kami sama seluruh personil, kami mempersingkat namanya jadi Nasbi. Nasfi itu kepanjangan dari apa, Pak? Neo Ashabul Kahfi. Oh, tapi di branding jadinya Nasfi. Gitu. Nasfi. Nggak dipanjangi gitu ya. Nggak dipanjangin jadi Nasbi sekarang sejak 2016. Sejak 2016 pakai nama Nasfi. Nasbi. 2016. Ya. Tunggu, kalau dari Ashabul Kahfi pertama kali terbentuk nih Bang Mas. Ini yang awalnya terbentuk nih tahun berapa? Kami terbentuk di tahun 2012, sudah ada 3 orang personilnya dulu, grup marhabannya. 2012. 2012. Bang Mas itu Kelas 1 SMP. Alia. itu masih sekolah. Masih sekolah. Sudah ada itu. Bang Mas sekolah di mana dulu waktu mulai terbentuk ini? Oh, kami dulu jumpanya di Manfaat. Di Manfaat. Geria Martubun. Awalnya kenapa kok bisa waktu kelas 1 SMA tuh lah, kenapa kok bisa kita buat tim ini yuk? Kenapa? Jadi memang jiwa seni kami sama sahabat saya dulu Najri. Hmm. Dari SMP kami sudah anggota NASI. Oh, dari SMP udah anggota NASI. Anggota NASI sama Oke. Abang Najri. Jadi di SMA ada festival marhaban, kami yang siswa kelas 10 dikumpulkan sama guru kami Ustadz Hasanuddin bentuk grup marhaban dan Bang Isan. Dulu personilnya ramai, 10 orang kami dulu. Oh, awal 10 orang. 10 orang. Dengan berjalannya waktu kami bertiga lah yang masih eksis. Tapi yang 10 orang itu belum Ashabul Kahfi kan? Belum, namanya? masih apa, grup marhaban sekolah. Oh, grup marhaban sekolah. Ya, itu awal sejarahnya. Dengan berjalannya waktu kami di 2014 baru bentuk Nasbi ini. Ya. 2014 di tanggal 21 Juni. Oh gitu ya. Itu baru terbentuknya Nasbi dengan jumlah personil saat itu 6 orang. Oke. Siap. Oke gitu. Itu kan cerita di awal. Di sepanjang perjalanan ini gini Bang Mas. Yang biasanya yang nggak lihat ya, kalau di mana ada organisasi, perkumpulan segala macam, ya paling tidak ada perbedaan pendapat. Oh pasti. Hingga akhirnya mungkin beberapa ya pergantian personil. Ya. Nah di Ashabul Kahfi sendiri memang dari awal tetap nggak itu aja orangnya sampai sekarang. Oh kalau di Nasbi udah bolak-balik ya personil. Oh ya. Sudah Yang- bolak-balik. Oke, yang masih murni nih dari awal ini siapa aja? Kami yang masih bertahan sampai saat ini 4 orang. 4 orang Bang Isan, Bang Najri, Bang Zen, sama saya. dari 2012 tuh. Dari 2014. Oh, itu dari 2014. Kalau dari 2013 ya kami bertiga lah yang gemuk-gemuk nih. Bang Isan, Bang Najri, sama saya. Oke. Trio gemuk-gemuk. Ini Iya. bukan Bang, izin Bang, ini bukan ini ya, apa namanya fisik ya. Kan keren juga sejahtera. Keren, iya. Karena Keren. setiap minggu makan daging. Yes. Jadi Setiap minggu makan daging. minggu makan daging. Oh, maksudnya setiap minggu ada acara ya? Ada job. Wis. Oke. Dulu tuh kayak gitu. Pengen tahu juga Bang Mas. Namanya orang kan taunya yang enak-enak sekarang. Iya. Nasbi udah terkenal sekarang. Dulu tuh kalau Bang Dimas ingat apa sih masa paling sulit bagi Nasbi gitu? Oh kalau dulu, Kapan? yang jelas kalau dulu kan yang pertama kali manggil-manggil kita nih dari keluarga-keluarga ini. Awalnya dari Awalnya keluarga. keluarga dipromosikan. Dan juga kalau cerita tadi personil kami
sudah mengalami pertukaran personil beberapa kali. Beberapa Di 2017 ya, kami itu saat itu 6 orang. Saya, Bang Isan, Bang Najri, Bang Rizky, Bang Zelani sama sama saya, sama Bang Zen. Jadi masa itu 2017 Bang Zelani vokal kami yang utama, dia kuliah ke Riau, ke Jambi, Oh, tinggalnya. kuliah. Jadi kami tinggal berlima saat itu. Oke. Ya, Awalnya gitu ya. di 2017. Kemudian Bang Mas, ini jadi muncul banyak pertanyaan nih Bang Mas. Eh, Biasa kan orang kalau misalnya ya kayak gitulah, ada yang mungkin pergi gitu kan, kita jadi kesulitan cari gantinya gitu, kadernya. Cari di mana yang baru? Yang baru ini siapa kalau dinas? Jadi di 2017 itu Jailani keluar karena dia vokal utama. Kan ada 2 orang lagi nih, Bang Isan sama Bang Zen. Itulah kami potensikan jadi vokal, dan alhamdulillah setelah Bang Jailani ini pergi, kami lebih banyak prestasi. Oh gitu ya. Karena masa dulu Bang Jailani hanya dia yang ditonjolkan. Oh iya, enggak. Istilah gini, dia penyerang tunggal gitu. Kalau Kalau malah setelah dia keluar, kami ini bisa harmonisasi suara. Semua bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oh iya gitu. Ya, gini, ini kalau alih-alih aku suka main futsal kawan-kawan. Jadi gini, kalau misalnya kayak main futsal tuh Mas, kalau misalnya satu tim kan itu 5 orang. Ya. Ada satu yang jago kali, itu nggak enak, nggak ada main opor-opornya ya kan? Asik ya. Dia kilik sendiri ya kan. Asik. Nah, tapi kalau dia awak nih rata-rata semuanya, ya main saling opor gitu ya kan. Iya. Oke lah, itu yang susah berarti masa-masa sulitnya waktu abang itu keluar lah gitu ya. Keluar di 2017. Lepas itu kami tarik personil yang jago beatbox, namanya Yunan. Di 2019 dia keluar. Oke. Di 2019 itu kami berangkat ke Jakarta. Di 2019 bukan ke Jakarta. Ya. Ada apa tuh Mas? Recording musik di Selika Musik Indonesia. Oh, udah sempat istilahnya record. Recording dengan yang merecord Opik, UJ, almarhum UJ, semua kami sudah di situ. Oke. Itu 2019. 2019. Berapa lama di Jakarta untuk recording? Kami di Jakarta selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, alhamdulillah sudah ada beberapa lagu tapi belum kami launchingkan. Oh, sudah ada beberapa lagu tapi sampai belum launching. Belum launching. Nah, jadi kami yang bawa ke sana itu salah seorang tokoh NU namanya Bapak Burhanuddin yang bawa kami ke sana ke Jakarta. Terus kami pulang di akhir 2019 kami pulang kembali, dan waktu pulang itu tinggal 5 personilnya. Waktu pulang tinggal 5, kenapa Ya. itu Mas? Waktu pergi kami berenam. Ah. Yunan tadi sudah keluar di 2019, kami tarik ada personil baru namanya Adli. Oke. Adli ini basicnya di efek dalam dunia tarik suara vokal. Oke. Jadi kami berangkat berenam, Bang Isan, saya, Bang Najri, Bang Rizky, Bang Zen, sama Adli. Dan setelah kami recording di sana sudah ada 5 lagu, alami paceklik namanya perjuangan kan. Siap. Ada naik turunnya. Kami tinggal di sana memang di Kalibata City. Cuman kalau kehidupan kita makannya sehari-hari tempe, tahu. Oh gitu. Kita memang hidup di tempat mewah kan. Iya. Tapi kita berjuang di sana. Makan. Oh enggak. Ini yang dipikir orang-orang waktu kan kita sama-sama di Blau nih Bang Mas. Rumah kita deketan ya kan. Kami ini satu wilayah kawan-kawan. Jadi waktu Bang Mas tuh, saya ingat awak waktu pergi ke Jakarta, orang kan, orang si Dimas nih mau jadi artis. Iya. Orang si Dimas nih ke Jakarta mau jadi artis nih kan gitu. Nah, jadi pikir orang, ini pasti enak di sana. Tapi enggak Bang Mas ya. Di sana makan tahu tempe ya. Perjuangan di sana. Makan tahu tempe kita. Tapi itulah namanya perjuangan kan. Iya. Setelah kami pulang dari Jakarta, gaya vokal kami lebih khas. Lebih khas. Semua punya ciri khas masing-masing. Karena memang dilatih di sana, atau memang di sana dilatih. Sebelum kami berangkat, kami masih sering berebut-rebut kau vokal 1, kau vokal 2. Oh gitu. Masih seperti itu, saling salah menyalahkan. Jadi setelah kami pulang dari Jakarta, Bang Rizky tinggal di Jakarta, nggak ikut pulang. Jadi kami tinggal berlima, saya, Bang Isan, Bang Zen,
Bang Najri sama Bang Adli. Sampailah sekarang kami berlima. Oke, 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 oke. Ya, Setelah pulang dari Jakarta, mulailah banyak event atau job gitu. Atau iya, tawaran job. bahkan ketika kami di Jakarta itu banyak orang nelpon minta ngisi. Oh gitu. Iya, Jadi apa namanya ngejob juga di sana? enggak lah, kami kasih nama kawan-kawan yang ada di sini. Begitulah. Kalau Namanya perjuangan kan. kalau di sini mama siapa yang serupa juga macam gitu macam Tidak, kalau untuk beatbox acapella mungkin setelah munculnya Nasbi ini banyak yang coba-coba buat tim. ya terinspirasi pengen tiru gitu. Tapi dengan kesulitan yang banyak kan nggak mudah nih menyatukan satu grup ini. Iya, iya. Mempunyai sifat masing-masing. Iya, Ada iya, yang egois, ada yang apalah sibuk. iya. Apalagi menyesuaikan waktu itu paling sibuk. Iya. Paling payah. Naspi aja sendiri kan itu dari 2012 loh mas ya. Ya, Itu kayak diasuhnya kan dari 2012 kan. Sampai sekarang baru mungkin orang semua tahu itu udah besar udah besar. kan gitu. Oke lah Bang Mas. Terus nih Bang Mas, ini ya terserah sih mau jawab atau enggak. Ya. Apa namanya pernah ada ribut nggak di internal Naspi? Oh sering. Makanya Sering, ada ya? pergantian personil itu lah. Oh gitu, mungkin ada yang nggak sepaham gitu, gimana gitu ya? Jadi pasti ada lah namanya grup. Iya. Tapi untuk saat ini kami berlima, kalaupun ada trouble, ada masalah, cepat kami nggak masuk ke dalam hati lagi udah. Oh, Sudah enjoy. karena apa ya? Mungkin udah banyak pengalaman juga Bang Mas. Iya. Jadi kalau ada masalah ini langsung selesaikan. Gitu. Kalau Sama-sama selesaikan. satu merepet udah, yang satu diam. Habis itu kami ketawa-ketawa lagi, ya enjoy aja. Dan nggak masuk ke dalam hati. Siap, siap. Itu yang penting sekarang. Oke Bang Mas. Tentang masih tentang Masfi. Itu kan dari internal awatannya. Waktu Bang Mas ya masih Nasfi ini dalam masa-masa perjuangan lah, sebelum sekarang lah banyak job kan. Dulu masa-masa perjuangan pernah ada nggak yang remehin? Kalau kemarin bintang tamu kita sebelumnya itu Rio. Iya, Ya iya. kan tahu dia sekarang ini jadi pegawai Pemko lah kita bilang ya kan. Sama lah kami. Dulu kan dia naik beca kan. Sama. Nah, dia cerita sering kali direndahin. Nah dulu Nasfi waktu awal kali perjuangan pernah nggak? Alah gaya Glenn, nggak jadi apa-apanya Glenn. Oh sering lah. Iya. Sering. Bahkan kami diundang nampil nggak dibayar, sering. Pernah diundang nggak Ya nggak walau dibayar? dulu nggak dibayar nggak ada masalah. Seriusan? Serius. Nggak jadi. Nggak, masa iya sih Bang Mas? Ya, begitulah namanya perjuangan. Nggak dibayar ya udah pulang. Parah sih. Abang dah, ibunda, aduh mati dah. Itu kan dulu. Dulu tuh ya. Kalau sekarang kan sudah paham apa yang mengundang kita ini, sudah paham Oh iyalah. dengan segala apalah Ya, yang terbang kita, prestasi kita. yang jelas kan kalau di Medan Utara ya orang semua kayaknya sekarang tahu lah kayak mana kualitas kan. Nasfi kalau diundang tuh istilahnya saya jadi rame kan gitu kan. Jadi sekarang ini Nasbi ini banyak apanya, bisa marhaban, bisa beatbox acapella, bisa minus one, ada juga Mas Wan tuh ngapain? minus one itu musik tapi kita nyanyi seperti biasa, Oh gitu. macam karaoke. Oke. Itu bisa, kita bisa hafal Quran, bisa hadrah juga sudah ada, alhamdulillah. Oke, Hadrah alhamdulillah. Nasbi sudah ada, beduk juga bisa, dan juga bahkan sekarang kita punya WO, WO wedding organizer di Nasbi. udah punya WO sekarang. Sejak 2021 sudah ada WO. 2021, Sudah ada WO. 2020 kita masih COVID. 2021 akhirnya bisa berkembang jadi udah punya WO sekarang. Sudah punya WO, alhamdulillah. Wih. Kita banyak rekanan, fotografer ada abang kita Bang Hendri. Kalau untuk semua juga sudah ada. Iya. Untuk terata kita sudah ada kerjasama semua. Siap. Alhamdulillah beberapa kali event-event pernikahan kita sudah nangani WO-nya. Oh gitu. Jadi oke, buat nonton semua kalau misalnya mau ada acara nikahan, acara apapun untuk syukuran, kayak udah bisa langsung aja lah. Ya sekarang promosi sih. Yes. Ya Mas ya. Jadi enak, Wak. Itu nah. Oke. Itu perihal Nasbi Mas. Ada sedikit lagi nih. Apa tuh? Dan juga kan kita sekarang media media dakwah kita kan
dari handphone sekarang kan. Iya. Di Naspi ini sudah lengkap dia, channel YouTube Naspi Medan, channel Instagram Naspi Official. Oke. Kalau channel YouTube Naspi Official, channel Facebook Naspi Medan, channel Instagram Naspi Official. Oke. Sudah ada semua. Itu jangan lupa di-follow dan di-subscribe di YouTube-nya kawan-kawan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita saling support, oke? Itu tentang Naspi, Bang Mas. Naspi Official. Sekarang itu kan ya tentang grup Bang Mas kan, Naspi. Sekarang lebih pengen tahu nih, lebih kenal sosok Bang Dimasnya nih. Bang Dimas kan sekarang udah juga aktif jadi pendakwah, Iya betul. Bang Mas kan. Ya kita pengen tahu nih, sejak kapan aktifnya nih Bang Mas? Jadi kita dakwah ini sejak 2018 dapat izin dari guru kita. Langsung ya udah tahu sih, cuman kan pengen nanya juga siapa guru Bang Mas? Kalau guru kita yang pertama pasti jelas ayah kan, Ya, yang siapa? mengajarkan kita Quran. Lalu berkembangnya waktu guru-guru sekolah lah kan, Iya. SMP, SMA, Alia. Di Alia kita belajar yang masih sekarang kita ingat sekali itu belajar qiraat dengan Ustaz Hasanuddin. Belajar kira dengan Ustadz Hasanuddin. Hasanuddin Lubis, beliau Kori provinsi lah. Oke. Qiraat, tahfiz, mujawad semua sama beliau belajar. Alhamdulillah beliau juga merupakan guru Naspi tadi. Semua personil Naspi ngaji sama beliau untuk tilawah. Oke. Sampai sekarang beliau membimbing itu terkait masalah bacaan ya. Makanya kita alhamdulillah untuk bacaan sudah disimak sama beliau sudah. Kalau imam insya Allah lah bilang. Sudah Ya. kalau untuk bacaan. Untuk guru dalam bidang agama kita lama ngaji dengan Abati Tengku Samsul Bahri. Abati Tengku Samsul Bahri. Kita lama ngaji sejak 2014 sampai 2020. Siap. Walaupun Oke. sekarang kita tetap sering bertanya sama Abati kan kalau ada masalah karena kesibukan juga, jadi kita jarang ngaji kalau sekarang ya. Iya. Dan juga setelah saat ini juga kami ada juga bentuk majelis anak muda. Majelis apa tuh Bang Mas? Majelis irtibat. Majelis Iltibat. Ini majelis ustadz muda. Salah satunya nanti ada Ustadz Ahmad Nawawi, Iya. Imam Masjid Jami Bang Mulyadi, di bawah ada Bang Jono, Malin Bang Isan, sama personil Nasbi itu ngaji sama Ustadz Zulpan Nasibuan. Oh iya, sama Ustadz Zulpan. Gini, kemarin mau main Facebook. Ya, Lewat di Facebook itu ini apa namanya kajian Ustadz Zulpan tentang ikhlas. tentang ikhlas. Bab ikhlas. Nah, aku kan tonton kan. Oh, rupanya di tengah atau di akhir gitu Ustadz Zulpannya kayak balikan kamera. Ini ada Nasbi. Nasbi ya bilang kan. Jadi di putaran kamera tuh ada Bang Dimas di situ, ada yang lain. Rame. Berarti Bang Dimas ngaji juga sama Ustadz Zulpan gitu ya. Kajian rutin. Jadi kami ngaji sama beliau sudah banyak juga kitab yang sudah selesai. Kemarin Tauhid Sifat 20, kitab Tauhid Usulul Tahqiq, dan saat ini masih berlangsung kitab Fathul Qorib. Oh, ini masih Fathul Qorib. Fathul Qorib sudah bab sholat lah, sudah hal-hal yang membatalkan sholat. Dan juga buka kitab baru Tambihul Ghafilin bab ikhlas. Tambihul Masih bab Ghafilin. ikhlas, masih buka dasar. Oh iya ya. Jadi kita walaupun sesibuk apapun jangan tinggalkan ngaji lah. Siap itu dipotong di TikTok ya kawan-kawan ya. Sesibuk apapun jangan tinggalkan ngaji. Oke, itu tentang ini Bang Mas, dakwah ya. Iya, alhamdulillah. Mau tanya juga tentang organisasi. Bang Dimas nih kawan-kawan, beliau ini udah kalau kita bilang termasuk tokoh pemuda lah di Benawan. Gabung apa aja di Bang Mas organisasi? Nggak bisa tokoh lah, masih Oh, merintis. namanya tokoh pemuda gitu lah, yang muda-muda dia. Jadi untuk saat ini ada beberapa amanah ya yang diamanahkan. Kalau di Medan kita sekretaris di jalur Ansor Kota Medan. Rijalul Ansor. Itu merupakan bagian daripada GP Ansor di bidang selawatnya. GP Ansor di bidang selawat. Kita Oh, sekretaris. kaitan sama Nasbinya berarti ya. ada kaitan. Oke. Itu yang pertama di Kota Medan ya. Lalu di Belawan kita juga ketua PAC GP Ansor. Ketua PAC GP Ansor Belawan. Gerakan Pemuda Ansor Belawan. Oke. Alhamdulillah
alhamdulillah sejak 2022 yang lalu kita ditugaskan oleh ketua GP Ansor Medan untuk mengurusi Belawan ini. Siap. Berarti punya tanggung jawab sebagai ketua di Belawan gitu ya. GP Ansor, walaupun terkadang di masyarakat kan Ansor begini Ansor begitu, Iya, ternyata banyak lah polemik gitu. kita sudah masuk di dalam ya jauh berbeda dengan apa yang diucapkan orang. Gitu. Karena kita di Ansor ini bukan kader kaleng-kaleng. Iya. Kita sudah ikut namanya di Klatsar, pendidikan kader dasar, dan dilanjutkan dengan pendidikan kader lanjutan. Jadi kita kalau orang bicara Ansor begini, Ansor begitu, kita udah siap menghadapinya. Ya. Sudah aman. Mungkin kan banyak juga ya apa sih? Mungkin yang bermasalah mungkin GP Ansor yang oknum-oknum lah gitu kan. Tapi digeneralisir gitu. Semuanya kayak gini gitu ya. Tapi sementara kalau kita udah di dalam nggak kayak gitu Bang Mas ya. Jadi GP Ansor ini ormas kepemudaan Islam yang sudah lama sebelum ada merdeka. Sebelum merdeka, awas sebenarnya ini belum tahu juga nih. Iya, belum ini tahu banyak sedikit nih. lah sama masyarakat. Selama ini memang saya jarang bicara tentang GP Ansor. Iya. Jadi GP Ansor ini didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1934. Jadi Siap. alhamdulillah organisasi kepemudaan Islam yang tertua lah juga. Nah, selain daripada yang lain kan GPA, Losnia dan lain sebagainya. Sama NU Kaitannya, ah oke. Jadi NU itu diibaratkan organisasi utamanya. NU organisasi awal gitu, utama gitu. Kalau diibaratkan di rumah ayahnya. Ayahnya. Oke. Makanya kita manggil pengurus NU itu ayahanda. Ayahanda. Lalu kalau organisasi orang tua perempuannya namanya Muslimat NU. Oh, untuk perempuan Muslimat NU. Iya. Oke. Kalau untuk kepemudaannya Gerakan Pemuda Ansor. Oh, itu berarti Ansor itu anak muda gitu. Anak muda. Kalau untuk mahasiswanya PMII, PMI apa tuh? Pemuda Muslim Indonesia gitulah. Oke. Pokoknya itu di kampus lah. Itu untuk mahasiswa gitu. Kalau untuk pelajarnya Ikatan Pelajar NU IPNU. Jadi NU ini sebenarnya sudah komplit ya. Kalau cerita nelayan, Serikat Nelayan NU juga sudah ada. Serikat Buruh Sabur Musi ada, lengkap ini. Orang kan taunya kalau masalah NU ya berkembang di masyarakat lah, kayak misalnya sering bentuk-bentukan NU sama Muhammadiyah, padahal ya sama-sama aja itu kan. Sama satu guru pendirinya. Jadi orang kan taunya NU ini bahas tentang agama doang, tapi ini sampai Serikat Nelayannya ada gitu. Sudah ada sekarang. Serikat Nelayan, Najisnu, Badan Zakatnya. Badan zakat ya. Najisnu, Lembaga Amil Zakat NU. Semua sudah ada di NU. Gitu. Dan alhamdulillah memang sekarang ini orang-orang itu banyak mengisi kan di pemerintahan. Iya. Apalagi di Kementerian Agama. Alhamdulillah. Siap. Jadi, makanya kita masuk di Ansor ini sesuai dengan usia kita lah. Usia pengurus Ansor itu rentang dari 25 sampai 40-an. Oh, kalau misalnya di atas 40 itu baru dianjurkan atau gimana gabung ke NU gitu? Kalau memang mau masuk di Ansor bisa, tapi tidak bisa jadi ketua. Karena ketua itu di atasnya usia 40-an lah. Tetap ada regulasi itu ya. Regulasi. Ada namanya ADART, kita nggak sembarangan. Siap. Oke lah Bang Mas. Itu di GP Ansor lagi. Ansor. Setelah itu di MUI kita juga diamanahkan sebagai pengurus biasa, anggota lah. Di MUI Bang Mas gabung juga di MUI. Diajak gabung sama guru-guru kita. Pendakwah biasa, udah kan cocok dibilang tokoh pemuda kan. Ya, alhamdulillah. Jadi di MUI itu kita gabung sama guru kita, sama Abadi, sama Ustaz Asman Ramidi. Ustaz Aswan, ketuanya Ustaz Aswan. Ustaz Budianto, Ustaz Maulana. Sekjennya yang merangkul kita untuk ikut gabung, Mualim Ahmad. Siap. Jadi di MUI itu kita istilahnya dekat lah sama mereka, jadi kita tim lapangan lah. Iya. Ini MUI Belawan, MUI Medan. MUI Belawan. MUI Belawan Bang Mas ya. Oke. Itu yang kedua ya. Tadi GP Ansor. 3 nggak sih? GP Ansor, MUI, satu lagi di apa? DPK KNPI. KNPI saat ini kita diamanahkan oleh Ketua KNPI Belawan Bang Arsad sebagai wakil ketua. Wakil ketua DPK KNPI Belawan. Wakil ketua? Ya, posisi itu kita dikasih sebagai bidang dakwah. Jadi saat ini kami dari KNPI
sedang berjalan Safari Ramadan. Oke. Dua tahun ini sudah kami jalani, dan di masa Bang Arsad inilah KNPI kegiatan agamanya yang mulai nampak. Iya ya. Kita kolaborasi kan. Oh, dan itu Safari Ramadan itu bagian dari program Bang Dimas lah ya. Program kita yang sangat disupport sama Ketua KNPI. Oke. Dan juga ke seluruh kegiatan hari besar Islam di KNPI kita buat. Kayak kemarin Isra Mi'raj buat lah. Mirat kita safari Isra Mi'raj Safari Isra Mi'raj. ke kampung lain seberang. Baru dengar ini Mas. Maksudnya gimana tuh Safari Isra Mi'raj? Kita mengunjungi satu masjid, kita semua yang ngisi di situ. Salawatnya dari Ansor, dari Nasfi Hadra kan, kita bawa personil kita. Lalu koringnya dari kita juga, Iya. penceramanya dari GPA Loslia, Iya. MC-nya dari KNPI, gitu, kolaborasi kita. Karena di KNPI itu ada namanya OKI, Organisasi Kepemudaan Islam. Salah satunya GPA Ansor, lalu GPA Loslia, dan Ikatan Pemuda apa. Berarti intinya itu KNPI ini sorry Mas batuk. Kita collab lah ya berarti ya. Namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia kan. Oh gitu. Perkumpulan ormas-ormas OKP. Siap. Enggak, kan gini, banyak juga kawan-kawan yang gabung sama KNPI. Iya. Awak nih ya apa ya, gabung juga di ormas-ormas cuman nggak banyak loh Mas. Cuman tengok beberapa yang gabung di sama ormas awak kan, itu ada juga masuk KNPI gitu. Nah, yang gabung di KNPI ini orang-orang besar semua gitu. Orang-orang yang nggak tengok, wah ini Sudah berkarir lah. pentolan-pentolannya kan gitu kan, kepala-kepalanya. Jadi berapa lama masa jabatan di KNPI Mas? KNPI ya 3 tahun masih, karena banyak kali jabatan tadi. Mending kalau nggak salah 3 tahun. Oke, itu KNPI. Selanjutnya setelah GP Ansor, MUI, KNPI, juga kita sebenarnya di Sekretaris NU sama Ustaz Mulyanto. Beliau minta Sekretaris NU. ya, Sekretaris NU. Berarti Bang Mas sudah selain gabung di GPA udah gabung juga ke NU berarti? Iya, jadi sejarah kami ini sebenarnya lucu. Saya dulu malah masa almarhum ayah saya hidup, Ustaz Mulia di MZ, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau kan. Amin. Nah, dulu saya diajak beliau jadi sekretaris NU. Oh, beliau yang ngajak? Iya, setelah ayah saya meninggal, bertemu dengan wakil ketua GP Ansor Medan, Abang Darwan di Tanjung. Kalian ini masih muda. Iya, karena tadi ayah anda kan. Umur kalian masih di Ansor. Sudah Bang, kita ikut di Ansor dulu. Oke. Itulah enaknya di Ansor, jangka panjang. Iya. Jadi di MUCNU itu juga. Selanjutnya LASKI. LASKI apa tuh? Nah, LASKI ini lembaga seni kasidah. Tapi kita masih pengurus biasa. Diminta tolong sama ketua LASKI Belawan. LASKI itu skalanya Belawan atau Medan apa? LASKI ini lembaga seni kasidah ini di kecamatan ada, di kota Medan ada, di pusat ada, nasional juga. Udah nasional juga? Jadi kita ikut ormas ini yang memang jelas lah. Iyalah. Mulai dari Ansor sampai pusat, KNPI sampai pusat, ini jelas kan. Habis itu NU, LASKI semua. Jadi kita cari organisasi memang yang betul-betul sudah regulasinya sudah jelas. Iyalah, legalitasnya udah berdiri, udah segala macam bagus lah gitu kan. Udah bagus. Tinggal kita bermanfaat aja di situ Mas. Apalagi tuh Mas? Banyak kali kawan-kawan ya. Itu masih. Kalian lah yang hitung, Masih 5 ya. Ada juga di LPM. LPM kita LPM itu yang bajunya merah nggak sih? Baju merah ya. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Itu anggota atau apa tuh? Anggota biasa lah. Anggota biasa ya. Biasa. Lepas itu di masjid. Masjid mana? Masjid Asa'adah. Di Masjid Asa'adah. Juga didapat dikasih amanah yang sangat berat, yaitu bidang ibadah. Nah, dalam masjid itu yang paling berat memang bidang ibadah ya. Orang kan mungkin nggak tahu Mas. Orang kan taunya kayak kalau masjid udah diurus sama pengurus masjid doang, udah siap. Kan orang nggak tahu masalah ngurus nanti panitia zakat gimana, jadwal imam, jadwal bilal gimana, siapa yang muazin gimana. Itu tugasnya bidang ibadah kan? Tugas bidang ibadah. Apa ya?
kendalanya apa mas? Bang Mas? Kendala sebenarnya nggak ada sih, karena kita lebih menekankan kolaborasi kan. Kolaborasi. Nah, dengan kalau macam nyusun jadwal khatib Jumat yang sudah ada aja, nggak usah kita ubah-ubah, kecuali meninggal ya kan. Lepas itu kalau imam rawatib juga kita di masjid sudah ada kan, ngajinya sudah ada semua. Kalau untuk zakat sendiri sudah ada panitianya. Iya, iya. Apalagi sekarang sudah ada apa, badan amil zakat nasional kan. Iya, iya. Basnas. Jadi di masjid kita untuk zakat sama infak sedekah sudah ada pengurusnya sendiri. Iya, oke. Jadi sudah aman. Kalau di masjid sudah aman, tinggal menjalankan. Siap. Ini Masjid Asada ini kawan-kawan. Masjid Asada pas depan rumah kita ini. Iya, alhamdulillah. Nah, ini pas depan lah nih. Nah, jadi ya tahu sedikit banyak lah. Sama nih Bang Mas, mau tanya juga. Kan Bang Mas kan bidang ibadah kan. Iya. Jadi kan ya kita tahu lah di masyarakat kita ya biasalah banyak yang komen-komen. Misalnya itu yang ngajen siapa sih? Suaranya kok kayak gitu katanya. Itu yang imam siapa sih? Kok dia pula imam? Itu bidang ibadah tuh apa namanya? Mengatasinya gimana? Yang pertama memang masalah cakap-cakap di luar ini pasti ada kan. Ya, biasalah. Setiap perbuatan baik pasti ada komentar buruk. Ya, pro kontra tuh biasa. Kontra pasti ada. Jadi kita tetap pada jalurnya aja. Selama kita tidak melanggar peraturan syar'i, tidak melanggar juga aturan mainnya, ya udah lanjut aja, nggak usah didengar sama orang. Pokoknya sesuai dengan hukum syariat. Kalau emang itu udah pas ya udah. Ya udah lanjutkan aja. Ya biasa lah. Kadang-kadang kan orang memang pendapatnya beda-beda ya kan. Iya. Yang jelas kalau mereka berpendapat seperti itu, ya udah kita enjoy aja. Siap. Karena kita yang penting saling kolaborasi lah, koordinasi yang Ya, sesama ya pengurus masjid saling inilah ya kompak gitu. ya, saling menerima masukan lah. Iya. Kalau kita salah, kita siap ditegur. Oke. Kalau kita benar, ya sudah, alhamdulillah, itu semua datangnya dari Allah kan. Siap. Ini kan belum puasa, nanti rencana hari raya siapa ini kita mas khatib kita? Maka kita Ustaz Ingat Maulana. Ustaz Ingat Maulana. Dan itu juga kawan kita di Mukmina. Oh gitu. Mau ibron juga? Iblawan. Jadi Iblawan alhamdulillah saat ini yang muda-muda dikasih kesempatan untuk ikut gabung. Oh iya. Karena regenerasi yang sangat penting. Sama juga di masjid. Masalah Bilal, Muazin, memang kita menampilkan yang muda-muda. Oh ya sekarang ini dulu masa-masa ya lama-lama lah dulu kan. Itu memang yang Bilal terawih itu kan kawan yang ya bapak kita lah gitu. Ayahanda kita lah. Tapi sekarang udah banyak anak-anak yang kecil-kecil loh mas ya. Karena ini regenerasi Bang Pandi. Gitu loh mas ya. Kalau kita tidak menciptakan kader, maka kita akan hancur. Iya. Meninggal kita, meninggal yang tua, meninggal guru-guru kita. Tidak ada regenerasi, tidak ada apa. Iya. Hancur kita, nggak ada penerus. Memang iya sih. Maksudnya kalau misalnya kalau yang muda-muda nggak dikasih kesempatan untuk maju, ya kapan lagi ngajarin mereka gitu kan. Ya. Mental ini yang sangat penting kan. Iya. Mungkin anak-anak kita pandai, tapi nggak kasih kesempatan maju. Kan? Waktu Bilal terawih itu mungkin ya terus terang ya kita ngaji juga nih di balai Bang Mas. Orang tuh mungkin kita tahu lah siapa yang bisa siapa yang enggak. Subhanallahil ma'bud itu udah hafal. Udah apa? Tapi begitu tes pegang mic itu subhanallahil ma'bud lupa semua. Itulah rakaat ke-8 aturan apa? Al-Khalifatul Ula dibantu Al-Khalifatul Sani. Nak cepat. Aturannya Al-Badu Muniru langsung syagur Ramadan. Semangat bapak tuh kan gitu. Kan gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Ya kayak gitulah kan. Kalau misalnya untuk generasi ya kan. Iya. Aduh. Yang penting tetap kita ciptakan dan yang senior tetap kita ajak gabung. Iya. Tinggalkan juga nanti mereka merasa kecil hati kalau ditinggalkan. Tetap kita ajak. Kecuali sudah kita ajak mereka nggak mau ya sudah. Ya lain cerita. Ya udahlah, ambillah maksudnya. Gas aja kan gitu kan. Kita gas aja lah gitu kan sama yang muda-muda semua. Oke lah Bang Mas. Mungkin itu aja lah dulu pertanyaan-pertanyaan kita. Ya.
tadi kita udah bahas Nasfi, bahas kerjaan Kepling ya kawan-kawan ya. Bahas tentang ya Bang Dimas udah mulai berdakwah, terus juga bahas tentang organisasi apa aja yang udah diikuti Bang Dimas. Tadi kalian sendiri lah yang hitung, nanti kita tanya ada berapa organisasi, nanti coba jawab di kolom komen. Oke? Bang Mas, kita biasanya closingan itu pesan untuk anak muda Medan, khususnya Belawan. Silakan Bang Mas. Jadi pesan untuk para pemuda, khususnya anak Belawan ya. Oke. Kita anak Belawan ini harus punya kreativitas, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Kreativitas dengan ilmu. Ya, jadi wajiblah kita untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf yang sangat penting. Jadi fardu ain ya. Iya. Tuh. Kalau sesukses apapun kita, kalau kita tinggalkan ilmu agama, maka hidup kita akan hancur berantakan. Itu yang pertama. Dan juga pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, pemuda lah jawabannya. Kalau pemuda kita hanya sibuk dengan game, TikTok, apalagi narkoba, ini gawat sekali. Merinding ya. Maka ke depan generasi kita akan hancur. Kita lihat sekarang. Makanya saya beruntung tinggal di lingkungan Belawan Bahagia ini, suasananya dapat, apalagi di balai kan dulu kita dikader sama Bati, diajari sama Bati, banyak kenal dengan ulama. Jadi manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita pemimpin yang akan datang ya para pemuda ini. Kami juga di Kepling banyak yang muda sekarang. Di Kepling banyak yang muda juga? Ya, banyak yang muda. Kalau di Belawan Bahagia mungkin saya paling muda lah di antara kawan-kawan yang di Belawan Bahagia. Belawan Bahagia kalau di kelurahan lain ada kawan kita lebih muda dari kita. 23 tahun masih. Sudah jadi Kepling. Ada berapa lingkungan di Belawan Bahagia? 143. 143? Di ini Kecamatan Medan Belawan 143. Oh, itu di kecamatan. Di Belawan Bahagia ada 20 lingkungan. Bang Dimas yang paling muda. Yang paling muda, alhamdulillah. Oke, ada lagi Bang Mas itu aja. Itu pesan kita, dan juga ini khusus untuk anak pajak baru ya, jangan tawuran lah ya. Kasihan. Ini kita pepet aja. Pas. Karena nggak aman kita, mau sekolah nggak aman. Mau main-main ya aman. Jadi ke depan saya harap kita saling memaafkan lah. Jadi kami punya target juga, kalau bisa anak-anak muda kita ini duduk lagi bareng. Antara Bana, Alu Bawal, Kolam, Pajak, semua ini kita saudara kok. Siap. Yang lalu adalah biarlah berlalu ya kan. Itulah yang paling penting. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru ya yang sudah mengajarkan kita, Abati, Ustaz Dupan, Ustaz Hasan, Ustaz yang lain, dan guru-guru kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, jadi udah 2 bintang tamu ya kawan-kawan ya. Asal datang ke sini asik, udahlah jangan tawuran. Kemarin Shoji abang dah pertama datang sini tuh dibilangnya udahlah bang dah jangan tawuran lagi. Sampai dibilang yang ianya udah ketusuk tak mati pula, gak ada Shoji. Aduh. Hidup lagi. Itulah. Tapi ya itulah kawan-kawan, buat abang dah, kawan-kawan rekan sejawat, adinda, semuanya itu dengarlah pesan abang Dimas tadi, masalah teman-teman lagi kita. Enak kali damai, enak kali kita bisa beli jajan tuh bebas di mana aja, enak kali. Ini enggak, kalau perang sama misalnya anak jalan apa, takut kalau beli jajan di situ, jajan di situ enak gitu. Kan bahaya, Pak. Ya kan? Oke lah, Bang Mas. Makasih banget, Bang. Makasih banyak, Bang Mas, udah mau datang. Jadi kapan-kapan nanti kita panggil lagi, kita undang lagi untuk bicara-bicara yang lain lagi. Oke Bang Mas? Masih banyak yang mau kita sampaikan sebenarnya. Siap. Terbatas waktu ya. Karena nggak ada minum juga kan. Rencana mau minum cuma nggak bisa kawan-kawan ya. Oke. Siap. Sampai sini aja podcast kita. Komen di bawah siapa lagi yang mau kita undang selanjutnya. Oke. Bye-bye kawan-kawan semua. Ya, kasih pantun lah. Oh, Bang Mas kasih pantun. Ya. Burung irian, burung cendrawasih dibawa ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you, I love you. Bye-bye kawan-kawan.